Sesaat lagi Anda akan mendengarkan khotbah gereja Every Nation Denpasar yang akan menguatkan iman kita semua. Ya, baik, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, saudara siap mendengar firman Tuhan? Ya, saudara senang lihat saya di depan ya? Oke, yang katakan senang angkat tangan. Senang lihat Pastor Ari di depan. Haleluya. Ini saya senang. Jadi semangat saya khotbahnya. Saudara, kita hidup di dunia yang memang kita pasti sepakat kalau saya katakan bahwa semakin hari semakin jahat, semakin sulit situasinya. Moral manusia semakin menurun, mengalami penurunan, perilaku kejahatan terus meningkat di mana-mana, imoralitas semakin meningkat di mana-mana, perselingkuhan, narkoba, free sex, ya bahkan sampai mohon izin suami menjual istri hanya untuk mendapatkan uang. Demikian juga sebaliknya menjual anak perempuannya untuk mendapatkan uang. Begitu rusak semakin hari moral manusia, saudara. Bahkan pernikahan sesama jenis, korupsi, dan bahkan hanya karena uang sesama saudara bisa saling menjebak satu dengan yang lain. Dan orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan keadaan ini sama persis yang tertulis dalam di 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, masa yang sukar itu bukan masa sukar kelaparan, bukan miskin, bukan kemiskinan, tapi masa yang sukar itu dia bilang bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak menyerah, tidak mengasihi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengganggu diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu, dan seterusnya kalau kita baca. Ini yang terjadi, dan saya mau bilang bahwa kita sekarang sejak kejadian di Kisah Para Rasul ketika Roh Kudus dicurahkan, sesungguhnya kita sudah masuk ke zaman akhir. Oleh karena kita perlu terus berjaga-jaga. Pertanyaan besarnya, apakah Tuhan menyerah dengan kejahatan manusia? Saudaraku, kebenarannya bahwa Tuhan selalu menawarkan jalan keluar. Keselamatan, pemulihan. Ya, bahkan di Yesaya 1:18 dikatakan, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita semua tahu kain wol itu, benang wol kalau sudah kena berwarna, enggak bisa lagi hilang warnanya. Tapi Tuhan bisa, begitulah Tuhan menyucikan dosa-dosa kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Bahwa sejahat-jahatnya bangsa Israel pada waktu itu kepada Tuhan, Tuhan tetap menjanjikan pemulihan dan keselamatan. Ya, keselamatan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, keselamatan dan pemulihan dari pembuangan mereka di Babel pada waktu itu, bahkan sampai janji bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Amin, saudara. Nah, mari kita lihat janji Tuhan di Yesaya 11 ayat 1-10. Kita baca hanya ayat 1, 5, dan 9, dan 10 saja. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, dan kesetiaannya seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yang ke-9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dan pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudaraku, perikop ini adalah nubuatan Nabi Yesaya, bahwa suatu saat nanti akan datang seorang raja. Itu sebabnya judul firman Tuhan saya pada pagi hari ini, Yesus adalah seorang raja yang benar. Yesus adalah seorang raja atau Yesus adalah raja yang benar. Nah, nuansa dari judul firman Tuhan saya ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada
bangsa Israel. Tapi saudara, kalau kita baca kitab Yesaya ini miniaturnya seluruh isi Alkitab Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Ya, dari rencana keselamatan sampai kepada bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi kalau kita baca kitab Yesaya, kita sebenarnya sudah bisa mengerti seluruh isi Alkitab. Tapi bukan berarti baca kitab Yesaya cukup sudah. Enggak, kita harus baca semua isinya ya. Tapi kitab Yesaya itu miniaturnya isi Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dan saudara, Nabi Yesaya hidup pada masa-masa Israel sedang jahat-jahatnya pada waktu itu. Kita bisa lihat dari pasal 1. 40 tahun pelayanan Yesaya, bangsa Israel tidak bertobat, bahkan mereka tambah keras kepala. Semakin Yesaya menyampaikan firman Tuhan, semakin Yesaya bernubuat kepada mereka, mereka justru semakin jahat. Maka rajanya semakin hari semakin jahat. Cuman 2 yang baik, cuman Yotam sama Hizkia yang baik. Lainnya semua menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi dengar baik, ini kabar baik buat kita semua, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan bangsanya atau mengingatkan umatnya untuk bertobat. Tuhan selalu menjanjikan akan ada pemulihan, akan ada keselamatan, akan ada jalan keluar dari setiap dosa yang kita lakukan. Tuhan sudah memakai berbagai cara melalui nubuatan. Bahkan Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, juga berjanji kepada kita bahwa akan datang suatu saat seorang raja damai, seorang penyelamat, pembebas yang akan memulihkan. Dialah itu, Yesus, raja yang benar. Yang setuju katakan amin. Nah, apa maksudnya Yesus itu adalah raja yang benar, atau kenapa disebut dia sebagai raja yang benar? Poin yang pertama, dia adalah Mesias. Ya, kenapa dikatakan yang benar? Dia adalah Mesias. Kita semua tahu Mesias itu sang penyelamat dan sang pembebas kita. Yang setuju katakan amin. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, ayat 1 bukan, ayat 1 maksud saya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini simbol ya. Nah, tunas dari tunggul Isai ini sebenarnya rujukannya, berbicaranya siapa itu? Mesias itu sendiri. Keturunan Daud, raja damai, dan dialah yang akan memerintah dengan kebenaran. Jadi simbol tunas atau tunggul Isai ini, dialah Mesias. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Masiah, yang berarti yang diurapi. Dialah Mesias. Nah, makna lain, Mesias itu adalah wakil Allah yang membawa keselamatan. Makanya dikatakan Yesaya 96-7 bahwa akan datang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kenapa dia disebut raja yang benar? Karena dialah Mesias. Dia raja yang membawa keselamatan, dia raja yang membawa pemulihan, dia yang menawarkan pertobatan keselamatan bagi kita, dan dia yang selalu menjanjikan ada jalan keluar atas setiap dosa yang kita lakukan. Itu sebenarnya dikatakan dia raja yang benar. Dia Mesias. Dia melakukan yang benar untuk datang menyelamatkan saudara dan saya. Dia melakukan yang benar untuk membebaskan saudara dan saya. Dan tidak ada Mesias yang lain. Di luar sana boleh mereka berdebat ada yang lain, enggak. Cuman satu Mesias, dia yang diurapi. Dalam bahasa Yunaninya Kristus. Kristus yang diurapi, dialah itu Mesias. Itu sebenarnya dia disebut dengan raja yang benar, yang datang menawarkan keselamatan dan pemulihan bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi juga bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, satu poin yang baik, saudaraku, dari poin ini, dari perikop ini, bahwa dia adalah Mesias, bukan hanya dia datang untuk menyelamatkan saja, tapi dia juga datang untuk memperkenalkan dirinya. Di luar sana orang berusaha cari Tuhan dengan caranya sendiri. Bahkan kalau saya berolahraga di lapangan, selalu ada orang yang pegang rantai dan selalu keliling lapangan. Saya bilang, kan untuk apa ini? Berusaha bertemu Tuhan.
Tapi luar biasanya kita menyembah Mesias yang mau memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya. Amin. Yesaya 11 ayat 9b dikatakan, sebab seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasar. Ini janji Tuhan. Bahwa seluruh bumi, setiap kita akan mengenal Dia. Artinya apa? Bahwa Dia memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya. Dia mendatangi kita. Dia membuka akses yang seluas-luasnya untuk kita bisa mengenal Dia. Bahkan Dia dekat dengan kita, Dia intim dengan kita. Dialah itu Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita berdosa, dengar baik, kalau kita berdosa, kita bisa kembali kepada Dia kapan saja kita mau. Ini Mesias Allah yang besar, Allah yang transenden, yang tidak terbatas, yang mulia, yang menciptakan seluruh, yang mengatur waktu, masa dan waktu, yang mengatur orbit pada semua pada orbitnya. Dia menerima kita kapan saja kita mau datang kembali kepada Dia ketika kita bertobat. Haleluya. Bersukacitalah kita punya Tuhan yang seperti itu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Ilustrasi perumpamaan anak yang hilang itu, Lukas 15. Itulah gambaran dari Sang Mesias, Allah Bapa kita, Yesus, Raja yang benar. Ketika anak itu kembali kepada Dia, dengan kotornya, dengan bau makanan babi, bau kotoran babi dan sebagainya, bapaknya lari menyambut dia, memeluk dia. Setelah dia dipeluk dalam keadaan kotor, baru diselur mandi. Jadi waktu dia datang kepada bapaknya bilang, "Dan anak kamu kotor, mandi dulu." Enggak. Artinya apa, saudara? Sejahat apapun kita, sekotor-kotornya kita, Dia selalu membuka tangannya untuk menyambut saudara dan saya. Anytime, kapan kita mau kembali, kapan kita mau bertobat. Karena Dia Allah yang mendatangi saudara. Bapa waktu dia lihat anaknya datang dari jauh, dia lari dari rumah, dia menyambut anaknya. Dia memeluk anaknya. Dia mendatangi anaknya. Itulah Sang Mesias yang kita sembah. Itulah Raja yang kita sembah, Yesus yang kita sembah. Dia menunggu kita, Dia menyambut kita. Itu sebabnya Dia dikatakan Dia Raja yang benar. Dia tidak menghakimi. Dia tidak menghakimi saudara dan saya. Amin. Saudara, itu sebabnya terutama di masa-masa pandemik seperti sekarang ini, memang kita menghadapi masa-masa sulit. Yang setuju pasti semua kita setuju masanya sulit. Ya kan? Nah, pesannya apa? Dalam keadaan seperti ini jangan menjauh dari Tuhan. Karena Dia Allah yang selalu menyambut kita. Dia senang sekali kalau kita datang sama Dia. Dia senang sekali, Dia suka intim dengan kita. Oleh karena itu, waktu masa-masa sulit seperti sekarang, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari gereja Tuhan. Jangan menjauh dari komunitas. Enggak, God is waiting. Tuhan sedang menunggu kita di sana. Amin. Itulah Mesias. Saudara, 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang pengusaha. Waktu saya ketemu, dia bicaranya, baik, Pastor Ari, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Dalam hati saya, wah, rohani sekali ini pengusaha. Rohani banget dia. Tapi betul saudara, jualannya, dagangannya tidak pernah sepi sekalipun yang lain sepi. Nah, akhirnya saya bilang, wah betul juga ya Tuhan. Di masa-masa pandemi ini yang keluar dari mulut saya apa ya? Saya menceritakan kebesaran Tuhan atau menceritakan kesusahan saya? Jadi saya lihat dia begitu sampai air matanya keluar. Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Buat saya bilang inilah sikap orang yang sekalipun dalam keadaan sulit, hatinya terus dekat sama Tuhan. Itulah yang Tuhan suka. Hatinya terus mendatangi Tuhan. Dan betul saudara, saya buktikan jualannya tidak pernah sepi sampai hari ini. Jadi pesan buat kita,
Di masa yang sulit seperti sekarang, jangan menjauh dari Tuhan. Karena Sang Mesias yang diutus itu, Dia mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia mau mendatangi saudara dan saya. Dia senang kita intim dengan Dia. Amin, saudara. Dan lewat hidup kita, pasti Tuhan juga mau seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Orang di luar sana cuma tahu hanya Tuhan itu Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang legalistik, Tuhan yang keras, kalau salah berdosa. Itu yang mereka tahu. Mereka tidak tahu bahwa kalau Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang mau mendatangi, yang mau menerima. Itu sebenarnya saudara tanggung jawab kita ceritakan sama mereka di luar sana. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka untuk bertemu Tuhan. Tapi bukan kita usah Tuhan mendatangi kita. Ini saatnya kita menjadi garam dan terang untuk memberitakan, hei, Tuhan yang kita percaya itu beda dengan Tuhan yang kamu kenal. Semua mengatakan kita semua satu Tuhan, betul Tuhan cuma satu. Tapi Tuhan yang kamu kenal dengan yang saya kenal beda. Dan bagian saudara lah, Pak Dion, Pak Kris, Pak Idot, Pak Tutus, dan saya pribadi, kita menceritakan kepada mereka bahwa Allah yang kamu sembah dengan Allah yang saya sembah itu beda. Yang setuju katakan amin. Yesus berkata di Matius 11:28-30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Dia Allah yang membebaskan kita dari keadaan tertekan, bagaimanapun situasinya. Datang, temui Dia, bicara. Dia sudah bilang mari kita berperkara. Karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Banyak sekali orang di luar sana mengatakan sulit, susah, dan kadang-kadang kita terjebak mengikuti. Iya betul ya, susah. Tapi mari kita balik sekarang. Betul situasinya susah, tapi Tuhan sanggup melakukan apa saja untuk memberkati saudara dan saya. Saya sudah buktikan pengusaha yang saya bertemu. Yang lain lagi sulit jualan, dia laku keras. Ramai lagi jualan. Itulah orang yang mendekat kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua, mengapa Dia disebut sebagai raja yang benar? Karena Dia raja yang setia. Semua sama-sama katakan setia. Ya. Yesaya 11 ayat 5 dikatakan, Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Dia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaannya. Tuhan tidak pernah menyimpang. Dia raja, tidak pernah, standar kebenaran dan standar kesetiaannya tidak pernah turun. Tidak pernah berubah. Sejahat apapun kita, sejahat apapun bangsa Israel yang sudah saya katakan tadi, standar kebenaran, standar kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah turun. Dia tetap setia kepada bangsa Israel. Saudaraku, Allah tidak akan pernah menyimpang dari kesetiaannya. Allah tidak akan pernah pindah ke lain hati. Never, never, never. Never. Tuhan tidak akan pernah merubah janjinya. Tidak ada plan B. Sama-sama katakan, Tuhan tidak punya plan B. Janji keselamatan yang Dia sudah ucapkan terus sama sampai selesai. Sampai kepada bumi yang baru dan langit yang baru. Bukankah Allah yang saudara sembah itu Allah yang luar biasa? Amin. Dia tetap setia kepada bangsa Israel, saudara. Di padang gurun mereka bersungut-sungut, mereka komplain, Allah tetap setia. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dia turun, Harun sudah menyembah lembu emas. Tapi Allah tetap setia walaupun mereka berzina. Bangsa Israel sebagian besar raja-rajanya jahat, saudara.
Ya, mereka mengawini perempuan-perempuan asing, mereka menyembah berhala, mereka bangun kuil-kuil penyembahan-penyembahan berhala di Yerusalem. Oleh karena istri-istrinya, ya, mereka mempersembahkan anaknya. Salah satu raja, dia mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok. Ini raja Israel, jahatnya luar biasa. Tapi itu pun Allah tetap setia, saudara. Allah tidak merubah rencananya. Allah tidak merubah rancangan keselamatan. Dia tetap kepada janjinya. Mari kita berperkara. Woi, sekali pendosamu merah seperti kemisi, aku bisa putihkan itu seperti salju. Amin. Saudara, setelah saya cek arti kesetiaan di sini, dalam bahasa Ibrani itu artinya teguh dan sabar. Ada yang namanya Mas Teguh atau Mas Sabar di sini? Enggak ada ya. Teguh. Ya, kalau ada yang nama itu, nama saudara ada di Alkitab. Teguh dan sabar. Artinya apa? Bahwa dia teguh berdiri kepada janjinya. Janji keselamatannya teguh, tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh seberapa jahatnya kita. Itu sebenarnya disebut dia raja yang benar. Seberapa jahatnya pun kita, janji keselamatan Tuhan tidak pernah berubah. Seperti saya kata-kata, Tuhan tidak punya plan B. Tidak ada pilihan lain yang Tuhan pilih selain menawarkan keselamatan buat saudara dan saya. Itulah kesetiaan dia, bahwa apapun alasan manusia harus tetap diselamatkan. Tapi kadang-kadang kita ini kurang setia. Setuju gak? Kadang-kadang kita yang tidak setia kita. Ya, waktu firman Tuhan perintahkan kepada kita, ayo lepaskan pengampunan. Ya, kalau bobot sakitnya cuma 1 kilo sih bisalah saya ampuni ya. Tapi kalau bobot sakit hatinya itu 10 kilo, bagaimana saya mengampuni? Sakitnya bukan cuma di sini. Sini sakit sini, sampai habis rambutnya. Kita tidak setia kadang-kadang. Kita tidak bisa berdiri teguh pada kebenaran. Kalau terlalu sakit, akhirnya standar kita jadi turun. Kita menurunkan standar kita. Tapi firman Tuhan tetap di atas standarnya, gak bisa turun-turun. Harusnya kita yang mengangkat naik, bukan kita narik turun. Ya kan? Gak bisa bro, sakitnya beringas banget nih bro. Gak bisa ngampuni gue. Weh, terus gimana dong? Gitu. Jadi kita tidak setia kepada firman waktu ada perintah. Nah, sekarang sudah ada tilang juga, lampu merah tilang elektronik. Jadi hati-hati jangan terobos. Hukumnya nggak boleh terobos. Ya kadang seringkali saya pribadi, mungkin sebagian kita juga alami, kalau kita diberkati, kita lupa Tuhan. Sampai pernah punya pengalaman begitu? Pasti tidak ada di sini. Ini kudus semua orang MSI. Pasti tidak ada. Cuman saya satu-satunya. Ya? Tidak sedikit makanya. Ya. Seringkali kalau rekeningnya lagi ya paling tidak 50% ke atas, mulai menikmati hidup. Saya mulai lupa Tuhan. Menikmati semua. Ya, enjoy aja. Ya. Sibuk menikmati dirinya sendiri. Tapi kalau kadang-kadang sudah mulai menipus, baru mulai, oh Tuhan. Baru mulai cari Tuhan. Siapa yang ketawa itu? Kayaknya punya pengalaman itu. Ya, tanggal muda, lupa Tuhan. Tanggal tua, ikut Tuhan. Tanggal muda lupa gereja, tanggal tua terus hadir di gereja gitu. Karena kita tidak setia ini. Jadi karena kita seperti itu, kasih Tuhanmu kasih berkat sama kita. Tapi saudara bisa juga sebaliknya ya. Waktu kita diberkati kita ingat Tuhan. Ini apalagi sekarang ini. Hati-hati. Bisa juga waktu kita sulit kita lupa Tuhan. Tidak pernah kelihatan lagi di gereja, nggak pernah kelihatan lagi di grup karena sibuk di luar. Bisa saudara dua-dua. Waktu diberkati bisa lupa Tuhan, waktu terpuruk juga bisa lupa Tuhan. Makanya Alkitab bilang datang kepada Tuhan. Karena kuknya ringan dan enak. Amin saudara.
Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia kepada kita. Kalau kita baca seluruh kitab Yesaya, saudara, bangsa Israel bangsa yang sangat tidak setia. Sebagian besar mereka jahat, tapi Tuhan tetap setia kepada mereka. Kita sudah baca sama-sama Yesaya 1:18, marilah berperkara dengan aku. Mari berperkara dengan aku. Saudara, Yesus sekalipun sakit, dia harus melewati masa kesakitan yang luar biasa. Sampai dia bilang, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kehendakmu yang terjadi. Dia tetap setia sampai selesai. Sekalipun dia ditinggalkan, dia hubungannya dengan Bapa terputus, dia menderita kesakitan. Matius 26:39 dia bilang, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang engkau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sudah setia menyelesaikan panggilannya untuk hidup saudara dan saya. Standarnya tidak berubah, sakit apapun. Kadang-kadang kita sakit sedikit, aduh Tuhan, kita ngambek sama Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Jadilah setia kepada Tuhan. Yang sudah menikah, setia juga kepada pasangannya. Jangan menjadi tidak setia, ya. Ada satu joke-nya Denny Cagur, dia bilang, kenapa saya pakai motor tua? Terus tanya kenapa? Karena kalau sudah rusak ya diperbaiki. Jangan diganti. Itu bukti dari sebuah kesetiaan. Yang ketiga, dia raja yang memulihkan. Yesaya 11 ayat 9a dikatakan tidak ada, dalam terjemahan lain itu tidak ada lagi yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Tidak ada lagi yang akan berbuat jahat. Inilah janji pemulihan yang Tuhan berikan. Tidak ada lagi yang berbuat jahat. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan sanggup merubah sejahat apapun bangsa Israel. Dan Tuhan juga sanggup memulihkan, merubah sejahat apapun kita. Tidak ada lagi yang berbuat jahat. Dan mungkin saja hari ini mungkin kita sedang terikat dengan dosa. Kita sedang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Terikat dengan pikiran-pikiran negatif. Sudah berusaha berubah-berubah tapi juga enggak berubah-berubah. Dengar. Datang sama Tuhan. Dia raja yang sanggup memulihkan seberapapun sulitnya keadaan kita. Yang setuju katakan amin. Kabar baik buat kita bahwa Allah sanggup merubah dan memulihkan hidup kita. Dulu saya berpikir saya harus jadi dokter. Pokoknya lulus SMA harus sekolah dokter. Saya tes 2 kali, 2 tahun tes dokter tidak lulus-lulus. Mulai khawatirlah hidup saya. Waduh, saya jadi apa sudah ini nanti? Saya punya cita-cita jadi dokter, tidak jadi. 2 kali tes, tidak lulus. Jadi apa? Saya mulai khawatir masa depan saya. Tapi setelah saya bertemu Yesus, Yesus merubah cara berpikir. Yesus memulihkan cara berpikir saya. Bukan berarti saya menganu dokter, enggak. Bukan hanya dokter aja dipelihara Tuhan. Pendeta dipelihara Tuhan. Ya kalau saudara mau tertawa, tertawa aja lah. Bebas kita. Dalam rumah Tuhan ada sukacita, ada keberanian. Amin. Yang bilang amin, amin dong. Ya, biar saya tambah berapi-api juga khotbahnya. Nah, gitu ya, terima kasih Ibu. Amin. Ya. Jadi waktu saya bertemu Yesus, saya dirubah cara berpikir. Bukan hanya harus jadi dokter dipelihara Tuhan. Yang lain semua dipelihara Tuhan. Saya dirubah cara berpikir saya. Tuhan mengubahkan. Seperti yang dialami Sakeus di Lukas 19. Waktu dia bertemu Tuhan. Sebenarnya saya waktu merenungkan ini sebenarnya bukan cerita mengenai Sakeus ini. Ini cerita mengenai Yesus. Siapa saja kalau ketemu Yesus pasti berubah hidupnya. Tidak mungkin tidak berubah. Sakeus dari tadi tukang korupsi, tukang ambil milik orang, rampas hak orang. Begitu ketemu Yesus dia langsung jadi murah hati, diberkati semua orang. Jadi ceritanya ini bukan mengenai Sakeus. Ini mengenai Yesus.
Siapapun kita dalam ruangan ini, siapapun mereka di luar, kalau ketemu Yesus pasti berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Saya dulu pendendam. Kalau orang waktu kecil saya banyak disakiti, saya bilang tunggu besar, tunggu besar, tunggu besar. Puji Tuhan ketemu Tuhan, artinya waktu besar ampuni, 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 ampuni. Ini betul-betul besar ini. Jadi waktu Sakeus ketemu Yesus, hidupnya dirubah. Artinya apa saudara? Bahwa dia Allah yang memulihkan. Berapa jahat pun kita. Mungkin saudara sedang duduk di kursi saudara sedang berdosanya. Jatuh bangun aku dibuatnya. Tapi dengar baik, dia sanggup memulihkan. Yang penting ingat bangun, jangan sampai jatuh terus. Dia merubah kita, dia Allah yang sanggup merubah itu kita. Saya tutup dengan ayat ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Tidak ada di dalam siapapun. Karena dia Raja yang benar. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus Raja yang benar, dialah pembebas kita, dia setia, dia Allah yang memulihkan. Dan saya mau pesan kepada kita bahwa inilah harus kita ceritakan kepada mereka di luar sana. Allah yang mereka, karena mereka hanya sibuk Allah beranak. Kalau anak beranak mana bidannya. Mereka cuma sibuk urus itu. Dan mereka tidak tahu siapa Allah yang kita sembah. Bagian saudara saya hari ini menceritakan kepada mereka bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang setia. Allah yang mau merubah hidup kita. Allah yang mau mengasihi, menerima kita apa adanya. Ini bagian kita menjadi garam dan terang. Tell to the world, hey, we have different God. Allah yang kamu kenal dengan Allah yang saya kenal itu beda. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Jalanmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Yes, terima kasih Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu, Ku hidup. karena salib-Mu Tuhan, Karena salib-Mu, hanya karena salib-Mu. Ku benar. Terima kasih Bapa. Berkuasa. Oh, Kau yang berkuasa, sanggup memulihkan, sanggup mengubahkan. Yeah. Karena salib. Mari angkat tangan saudara, katakan dengan iman bahwa Allah sanggup merubah setiap keadaan. Allah sanggup memulihkan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, oh,
mujizatmu di hidupku. Engkau yang sedang berdoa, Tuhan aku mau berubah. Engkau yang sedang berdoa, Tuhan aku mau dipulihkan. Tuhan aku mau keluar dari dosa-dosaku. Aku mau berhenti dari setiap kebiasaan buruk. Aku mau berhenti dari pikiran-pikiran negatif. Engkau sedang berdoa seperti itu, angkat tangan kepada Tuhan. Dia Mesias. Dia mau memperkenalkan dirinya kepada engkau. Diberkatilah. Bapakku berdoa pada saat ini. Setiap saudara-saudaraku yang mengangkat tangannya. Bahkan mereka tidak mengangkat tangan. Aku berdoa. Setiap selaput yang menyelubungi mereka diangkat pada saat ini. Untuk mereka bisa melihat kebenaran yang utuh. Bahwa Allah yang setia, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyembuhkan Tuhan bahkan. Saya berdoa, setiap stronghold, benteng ini bangun oleh manusia mentara pengenalan. Kami ikat segala kuasanya. We break down in Jesus name. Kami hancurkan segala kuasanya dalam nama Yesus. Dan saya melepaskan kesembuhan pada saat ini. Roh Kudus angkat tangan, saudara jangan turun tangan. Saya merasakan Roh Kudus mendatangi saudara. Just open your heart. Just thank you Lord. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Engkau Mesias. Engkau Allah yang benar. Katakan itu dalam doa ada pribadi. Izinkan dia bekerja. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah Jesus. Oh hallelujah Jesus. Datangi mereka Tuhan. Satu demi satu datang. Hallelujah. Yes. Yes Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan setiap mereka pada pagi hari ini. Dan saya percaya ketika mereka pulang, mereka akan berubah. Mereka tidak sama lagi. Karena kebenaran yang kami dengar akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saya percaya kita diberkati dan mari kita bawa pulang sungguh-sungguh apa yang Pastor Ari bagikan. Kita menjelang, kita merayakan Paskah minggu depan, Paskah yang sungguh-sungguh membebaskan kita rayakan dengan penuh sukacita dan penuh dengan pengharapan. Saya sendiri belajar beberapa hal yang Pak Ari sampaikan tadi, ya dari 2 Timotius 3 tadi. Jadi betapa jahatnya dunia ini ya. Orang berkhianat, cinta uang, mencintai dirinya, menyombongkan diri, pemfitnah, semuanya. Maksudnya akhir zaman ini mengerikan sekali buat kita. Kita bisa jadi seperti itu, atau orang bisa berkhianat kepada kita, tidak peduli kepada kita, bahkan kita jadi sebatang kara sendirian gitu. Tapi apa yang Pastor Ari bagikan hari ini, itu buat saya sendiri saya dikuatkan. Pertama Pastor Ari bilang tuh dia itu Mesias. Dia sanggup membebaskan kita dari cinta uang. Amin. Dia sanggup membebaskan kita dari hati yang suka berkhianat tadi. Hati yang menyembah berhala, bisa Tuhan rubah kita. Kan dia Mesias, dia sanggup. Bahkan dia juga sanggup melindungi kita. Dengar Bapak, sebagai anak Tuhan engkau dilindungi dari yang jahat. Engkau bisa dilindungi dari orang yang mau berkhianat kepada engkau. Tuhan bisa lindungi kita. Karena dia Mesias, amin. Dan kedua Pastor Ari bagian, dia setia, artinya dia tidak selingkuh, dia tidak berkhianat sama kita. Apa yang dia ucapkan, dia setia melakukannya. Dia katakan dia memberkati kita, dia pasti berkati kita. Dia katakan aku menjaga engkau, dia pasti jaga kita. Dan yang terakhir, dia mau memulihkan. Artinya begini, dia itu sanggup, dia itu setia, dan dia juga mau. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bawa pulang, bahwa kita akan merayakan Paskah dengan mengingat di pikiran kita. Dia Mesias yang sanggup bebaskan dan melindungi kita. Amin. Dia Tuhan yang setia untuk seluruh area kehidupan kita. Dan dia juga mau memulihkan kita. Saya senang apa yang Pastor Ari lakukan tadi. Mungkin kita sedang berdosa hari-hari ini. Tuhan mau pulihkan engkau. Tuhan mau sembuhkan engkau.
sehingga kita bisa merayakan Paskah dengan kebebasan penuh dengan Tuhan. Amin. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada hari ini. Merdekakan umat-Mu Tuhan. Biarnya kami setiap hari berjalan dengan wajah yang terangkat kepada Engkau. Dengan memandang kepada Engkau. Aku punya Tuhan yang sanggup membebaskan dan melindungi aku dari akhir zaman ini yang begitu garang dan jahat. Aku punya Tuhan yang setia. Apa yang Dia ucapkan, Dia akan melakukannya sesuai dengan perkara. Tidak ada satupun yang gugur. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sedang kekurangan sekarang, kami percaya akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kami sedang sakit sekarang, kami tahu Tuhan akan sembuhkan kami. Kalau kami sedang berdosa, kami percaya Tuhan sanggup bebaskan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih kami punya Tuhan yang mau kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Diberkatilah Engkau dalam nama Yesus. Engkau yang di Facebook dan yang di Zoom, Engkau diberkati. Tuhan mau Engkau dibebaskan. Tuhan melindungi Engkau. Bahkan Tuhan setia buat Engkau. Dan Tuhan juga mau Engkau dipulihkan. Jangan lari kalau Engkau berdosa. Jangan sembunyi kalau engkau sedang bersalah. Tuhan bilang mari kita berperkara. Duduk bersama. Selesaikan masalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami punya Engkau. Biar kami bawa pulang. Sehingga setiap apapun yang kami alami. Kami punya Tuhan yang sanggup. Kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang mau memulihkan kami Tuhan. Betapa baiknya dan luar biasanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berkati Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Diberkatilah dia dengan seluruh jajarannya Tuhan. Diberkatilah semua para medis Tuhan. Diberkatilah semua para misionaris. Bahkan usaha pemerintah untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia, Tuhan berkati. Tuhan buat berhasil. Bahkan dijauhkan dari efek-efek samping yang buruk Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa, rakyat Indonesia rakyat yang taat kepada pemimpinnya Tuhan. Diberkati. Ini negara yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan yang sedang berlangsung di negara kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan ekonomi negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ke depan semua. Engkau diberkati dalam keuangan ya. Engkau adalah orang yang diberkati. Pekerjaanmu diberkati. Sebab Tuhan mau demikian. Diberkatilah usaha sekecil apapun yang engkau lakukan. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan berkat kesembuhan. Siapapun saudara yang sakit hari-hari ini, sembuh dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memulihkan hubungan-hubunganmu yang rusak. Pernikahanmu yang sedang rusak dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan dengan bisnismu yang rusak dipulihkan. Hubungan sesama teman yang rusak disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera. Sebab Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Melindungi engkau. Menjagai engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberi engkau kasih karunia. Engkau tidak kekurangan kasih karunia. Sampai hari ini bahkan. Bahkan selama engkau hidup. Engkau penuh dengan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita dan persekutuan dengan Allah Bapa, dengan Putra Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami juga berkati Miss Vira sekeluarga yang ditinggalkan oleh ibunya Tuhan. Berkati dia Tuhan. Seluruh keluarga besar diberi kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang Tuhan janjikan ini. Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang memulihkan menyertai keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. Kiranya firman Tuhan yang telah didengar menguatkan iman kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.